Halo Arya, selamat datang di readingan kali ini. Ini readingan buat periode tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 April tahun 2025 ya. So, readingan ini bersifat umum, jadi ambil yang resonate aja ya. Dan mungkin hal-hal yang kurang kamu suka atau hal-hal yang negatif jadikan sebagai pembelajaran dan bentuk kehati-hatian. Oke, untuk Aries, gimana energi kamu di minggu ini? Oke. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin ingin personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di video ini atau di deskripsi box ya. Teman-teman bisa cek di sana. Oke, untuk zodiak Aries di minggu kedua bulan April. Aduh, udah keluar sendiri nih ya. Mau tampil nih kartu. Oke, kita punya Ten of Pentacles, the Tower. Oke. Kita juga punya The Wheel of Fortune di sini buat teman-teman Aries. Ada 3 kartu yang emang udah mau tampil nih buat kamu. Minggu ini untuk teman-teman Aries ya, kamu mungkin dihadapkan pada perubahan yang datang tanpa aba-aba ya. Sesuatu bisa tiba-tiba berubah, tiba-tiba hilang, atau memaksa kamu untuk melihat kenyataan dengan cara baru. It's okay, tarik nafas, jangan buru-buru panik ya. Nah, karena semesta nggak pernah meruntuhkan sesuatu tanpa niat membangun ulang dari pondasi yang lebih kuat ya. So guys, kita punya The Wheel of Fortune. Nah, roda sedang berputar dan arah yang baru ini bisa jadi jauh lebih baik dari apa yang kamu harapkan ya. So, minggu ini kayaknya tuh kamu sedang berusaha menyeimbangkan banyak hal sekaligus. Entah itu pekerjaan, emosi, hubungan, atau pilihan hidup yang bikin kamu harus luwes dan cepat menyesuaikan diri ya. Kalau kamu terlalu sibuk menjaga semua tetap berjalan, kamu bisa lupa mana yang sebenarnya penting buat kamu ya. Jadi di sini pesannya ya, kita perlu memprioritaskan mana yang terpenting buat diri kita ya, ketika kita dihadapkan dengan beberapa hal ya. Oke, kita juga punya The Tower tadi ya. Sesuatu tuh bisa datang tiba-tiba, mungkin hal yang kamu anggap stabil, aman, atau pasti bisa berubah sekejap mata ya. Apakah itu buruk? Belum tentu. Kadang semesta perlu mengguncang hal-hal yang palsu nih agar kamu melihat kebenaran yang sesungguhnya. Mungkin kamu harus kehilangan sesuatu untuk menyadari ya, kamu nggak pernah benar-benar membutuhkannya, atau kamu sedang dibebaskan dari sesuatu yang selama ini kamu paksakan gitu ya. Misalnya kita tuh selama ini kayak terlalu percaya sama seseorang ya, karena orang itu terlihat baik dan kayaknya bisa dipercaya gitu loh. Tapi ternyata ada sebuah kejadian yang mana dari kejadian tersebut kamu akan tahu bagaimana sisi lain dari orang tersebut ya. Misalnya kayak gitu. Ya kadang ya sering ya kita tuh ngelihat orang di depan baik, di belakang kadang ya begitulah. Oke, and then di sini aku rasa ada roda keberuntungan sedang berputar buat kamu ya Aries. Perubahan yang terjadi ini bukan akhir dari cerita. Aku rasa ini adalah awal titik yang baik ya. Apa yang sekarang terasa mengejutkan atau bahkan menyakitkan bisa jadi adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih selaras dengan takdirmu untuk masa depan. Dan buat kalian yang saat ini mungkin dapat keberuntungan ya, akhir-akhir ini ada aja yang menyenangkan ya, harus banyak-banyak bersyukur ya. Mungkin itu adalah hal yang baik buat kamu, dan kamu pun harus bisa bersyukur dan mengaturnya dengan baik agar kedepannya tetap stabil ya. Entah ini dalam hal apa aja, teman-teman bisa menyesuaikan ya, seperti itu. Untuk situasi kerjaan di sini, kalau yang aku lihat, waduh, kamu lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini ya, karena di sini tuh aku ngerasa kamu lagi berusaha ngebagi waktu, tenaga, mungkin juga pikiran antara kerja, tanggung jawab pribadi, dan hal-hal yang lain yang harus nambah gitu ya. So tetap hati-hati, karena di sini tuh aku ngerasa ada The Tower, ada kemungkinan ya hal-hal yang tiba-tiba berubah. Jadi mungkin bisa pekerjaan kamu yang berubah arah, ada kabar mengejutkan, atau situasi yang bikin kamu harus cepat beradaptasi ya.
Walau bikin kaget, jangan panik. Kadang perubahan itu datang karena kamu udah nggak cocok lagi nih di situasi yang lama gitu ya. Jadi mungkin di pekerjaan kalau ada hal-hal yang terjadi, ya mungkin itu adalah sebuah proses yang lebih baik nantinya ya. Oke, untuk keuangan di sini kalau yang aku lihat ada keberuntungan yang mungkin akan terasa kalau kamu udah siap, peka sama peluang dan mau bergerak ya. Jadi jangan ragu buat ambil langkah baru kalau kamu ngerasa saat ini adalah waktunya. Oke, jadi kalau ada peluang yang datang ya ambil kalau kamu bisa ya. Oke, so guys, sekarang kita bahas tentang pesan buat zodiak Aries di minggu kedua bulan April. Pesan untuk zodiak Aries di minggu kedua bulan April ini. Oke, buat teman-teman Aries di minggu kedua bulan April ini, coba kita lihat. Nah, sekarang kita punya Six of Swords, Knight of Pentacles, dan juga Queen of Cups. Oke, kita akan lihat untuk pesan percintaan ya di sini. Ada Six of Swords menunjukkan bahwa kamu tuh, atau mungkin pasangan kamu sedang berusaha menjauh dari energi yang lebih bikin capek, entah itu luka lama, konflik yang belum selesai, atau kenangan yang sulit dilupain gitu ya. Nah, minggu ini mungkin adalah waktu yang baik untuk move on secara emosional, pelan-pelan tapi pasti ya. Nah, cinta itu soalnya konsistensi dan niat. Cinta itu soal konsistensi dan niat baik, bukan hanya soal kata-kata manis ya. Mungkin hubungan kamu sedang berjalan pelan tapi stabil, atau ada seseorang yang hadir dengan niat serius tapi nggak terburu-buru. Sabar itu bagian dari cinta juga ya. Jadi buat kalian yang single, kalau misalnya kalian udah kenal sama seseorang ya, kalau tertarik jangan terburu-buru dulu. Kita harus lihat dulu gimana orangnya, backgroundnya gimana ya. Jadi jangan membiarkan kita salah pilih lagi nih seperti sebelum-sebelumnya ya. Kita punya Queen of Cups juga. Nah, kali ini kamu tuh diminta untuk lebih lembut, terbuka, dan menyayangi dirimu sendiri juga ya. Oke, kalau misalnya di sini buat kalian yang berpasangan, selama ini effortnya nggak main-main ya ke pasangan, tapi minggu-minggu ini kayaknya kamu juga perlu untuk lebih sayang deh sama diri kamu sendiri ya. Mungkin ada sisi capeknya ya, nggak apa-apa, istirahat dulu ya. And then buat kamu yang single, saat ini waktu yang bagus deh buat kamu menyembuhkan luka sebelum membuka hati. Kalau kamu sudah punya pasangan, coba deh luangkan waktu buat benar-benar mendengarkan tanpa terburu-buru menilai gitu ya. Jadi cinta yang dewasa itu bukan tentang seberapa cepat, tapi seberapa dalam kamu bisa memahami dan menerima satu sama lain ya. Oke, buat teman-teman Aries, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan kita bisa bermanfaat, dan terima kasih sudah nemenin. Salam santun buat semuanya.